Halo teman-teman, apa kabar? Frater harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Abraham. Saya, Frater Ian Jovi Shanturi, akan mengajar adik-adik kembali. Mari simak pelajaran ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mulainya dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ajarilah kami untuk setia dan taat, melaksanakan perintah-Mu seperti teladan Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, dapat hadiah. Hore, aku dapat hadiah dari papa sama mama. Pernah nggak adik-adik dapat hadiah dari papa sama mama? Atau dari bapak ibu gurunya dikasih prestasi yang tinggi? Adik-adik mau nggak dapat hadiah? Caranya gampang loh. Mendapat hadiah itu gampang loh. Cukup mendengarkan papa, mama, kakak, dan guru kita. Ingat, mau mendengar papa, mama, kakak, dan guru kita. Hari ini, adik-adik, jangan putus asa kalau belum dapat hadiah. Jangan putus asa kalau orang tua kita belum memberi hadiah untuk kita. Itu artinya kita harus belajar lebih keras lagi. Kita harus belajar lebih giat. Mari, hari ini kita akan belajar tentang Abraham yang dipanggil Allah. Dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Mari langsung membaca. Adik-adik boleh mendengarkan, boleh juga ikut membaca bersama Frater. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim ada seorang yang suka berdoa. Namanya adalah Abram. Suatu hari Tuhan berfirman agar Abram meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon terbantin di More. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian, Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Demikianlah kisah Abram yang kemudian namanya diubah menjadi Abraham. Dulu namanya Abram, tetapi sekarang menjadi Abraham. Dari cerita tadi kita dengar bahwa dia adalah orang yang mau mendengarkan Tuhan.
sehingga diberi hadiah oleh Tuhan. Ia mendengarkan Tuhan, "Pergilah dari tanahmu, dan kamu akan kuberikan tanah terjanji." Abraham mendengarkan Tuhan, sehingga Tuhan pun menyerahkan hadiah kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Selamat adik-adik, pelajaran kita hampir selesai. Tadi kita melihat kisah Abraham secara singkat. Dari Bapak Abraham kita belajar untuk mendengarkan Tuhan, papa, mama, kakak, dan guru-guru kita. Kita harus belajar dari Abraham. Kalau kita mau mendapat hadiah atau mau mendapat prestasi yang tinggi, kita harus mendengarkan guru kita. Kita juga harus mendengar papa sama mama di rumah. Kan mereka yang kasih hadiah. Jangan lupa berdoa sebagai bentuk mendengarkan Tuhan. Adik-adik yang belum mendapat hadiah harus bersabar dan harus belajar mendengarkan Tuhan, mendengarkan papa, mama, kakak, dan guru-guru kita. Baik adik-adik, kita sudah selesai belajar kisah Abraham dengan singkat. Untuk pelajaran selanjutnya, adik-adik boleh tanya dengan papa sama mama kalian atau dengan guru-guru. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk berbakti kepadamu. Bimbinglah kami agar selalu setia dan taat melaksanakan perintah-perintah-Mu, seperti teladan Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga adik-adik boleh belajar dengan semangat. Semoga adik-adik selalu disayangi Allah. Dan jangan lupa sayang papa dan mama ya. Salam dari Frater Ian Jovi Cianturi. Tuhan memberkati.